Aku pulang dinas lebih cepat untuk memberi kejutan ulang tahun untuk suami. Tapi suami malah jual rumahku untuk modal menikah lagi dengan selingkuhannya. Awas kau mas. Ku balas kau dengan menjadikanmu gelandangan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Bunyi, klik. Dari tetikus di tangannya terasa seperti ketukan palu hakim yang mengesahkan sebuah kemenangan. Aruna menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Di layar monitor 27 inci di hadapannya, sebuah email dengan lampiran file CID sebesar 2 gigabit baru saja terkirim. Statusnya, send. Selesai. Proyek revitalisasi cagar budaya di pesisir utara Jawa, sebuah pekerjaan yang menyita waktu, pikiran, dan tenaganya selama 4 bulan terakhir, akhirnya rampung. 3 hari lebih cepat dari tenggat waktu yang paling optimis sekalipun. Sebuah senyum kemenangan yang tulus, dan sedikit kelelahan, akhirnya terbit di bibir Aruna. Ia menyandarkan punggungnya di kursi ergonomis yang sudah terasa seperti bagian dari tubuhnya. Di luar jendela kantor proyek yang menghadap langsung ke laut, senja mulai melukis langit dengan warna jingga dan nila. Indah, tetapi bukan keindahan itu yang mengisi hatinya saat ini. Pikirannya sudah terbang ribuan kilometer jauhnya, melintasi pulau, menuju satu titik di peta yang ia sebut rumah. Menuju satu orang yang ia sebut belahan jiwa. Mas Baskara, bisiknya pelan, seolah nama itu adalah sebuah mantera. Besok adalah hari ulang tahun Baskara yang ke-35. Rencana awal Aruna adalah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mengambil penerbangan pertama lusa, dan tiba di rumah tepat di sore hari ulang tahun suaminya. Tapi sekarang, takdir memberinya sebuah hadiah, 3 hari ekstra. Kesempatan sempurna untuk sebuah kejutan yang tak akan terlupakan. Tanpa membuang waktu, jemarinya yang lentik kembali menari di atas papan ketik. Bukan lagi untuk merancang denah bangunan, melainkan untuk memesan tiket penerbangan paling pagi untuk esok hari. Pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Sempurna. Itu artinya ia bisa mendarat di Jakarta sebelum pukul 8 pagi. Getaran semangat menjalari seluruh tubuhnya, mengusir sisa-sisa penat. Ia meraih ponselnya dan menatap foto Baskara yang ia jadikan wallpaper. Suaminya tersenyum lebar. Matanya yang teduh seolah menatap lurus ke arahnya. Senyum yang selalu berhasil meluluhkan hatinya. Senyum yang membuatnya rela bekerja keras demi membangun masa depan mereka. Aku pulang, sayang. Lebih cepat. Gumamnya pada layar ponsel itu. Perjalanan menuju bandara keesokan paginya terasa seperti mimpi. Aruna hampir tidak tidur semalaman. Terlalu bersemangat membayangkan ekspresi Baskara saat melihatnya berdiri di ambang pintu. Ia sudah merancang semuanya dengan sempurna. Setelah mendarat, ia akan langsung menuju butik jam tangan mewah langganannya di pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta. Hadiahnya sudah ia pesan sebulan lalu. Sebuah Rolex Submariner seri terbaru, jam tangan yang sudah diidam-idamkan Baskara sejak lama. Sebuah simbol pencapaian, sesuatu yang Aruna rasa pantas didapatkan oleh suaminya. Setelah itu, ia akan mampir ke patisserie favorit mereka untuk mengambil kue ulang tahun, Red Velvet secake dengan tulisan sederhana. Selamat ulang tahun, cinta sejatiku. Dan barulah, dengan semua persembahan cinta itu di tangannya, ia akan pulang. Di dalam pesawat, di ketinggian 35.000 kaki, Aruna membiarkan pikirannya melayang pada kenangan. Ia ingat saat pertama kali bertemu Baskara di sebuah pameran properti. Baskara, seorang manajer pemasaran yang karismatik, dan Aruna, seorang arsitek muda yang baru merintis karir. Mereka jatuh cinta dengan cepat dan dalam. 2 tahun kemudian, mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun hangat. Awal pernikahan, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Aruna ingat betul bagaimana mereka berdua bermimpi memiliki rumah sendiri. Sebuah rumah dengan taman belakang yang luas tempat mereka bisa minum teh di sore hari, dan sebuah ruang kerja dengan jendela besar tempat Aruna bisa menggambar desain-desainnya. Baskara selalu mendukungnya. Kamu pasti bisa, Ran. Kamu arsitek terhebat yang aku kenal. Begitu katanya setiap kali Aruna merasa ragu. Dan Aruna membuktikannya.
Sebuah proyek besar dari klien internasional memberinya bonus yang jumlahnya fantastis. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan seluruh uang itu untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah impian mereka dari nol. Setiap bata, setiap jendela, setiap sudut rumah itu adalah buah dari keringat dan kerja kerasnya. Ia bahkan merancang sendiri beberapa bagian rumah, seperti ruang baca dengan rak buku setinggi langit-langit dan sebuah sunroom yang menghadap langsung ke taman. Rumah itu, istana kecil mereka, secara sah diatasnamakan dirinya. Bukan karena ia tidak percaya pada Bhaskara, sama sekali bukan. Itu adalah keputusan praktis saat itu, dan juga sebuah bentuk kebanggaan pribadi. Bhaskara pun setuju. Ini mahakaryamu, sayang. Tentu saja harus atas namamu, ujarnya sambil memeluk Aruna di depan notaris. Bagi Aruna, rumah itu bukan sekadar aset. Itu adalah monumen cinta dan pengorbanan mereka berdua. Sebuah fondasi kokoh untuk keluarga yang akan mereka bangun. Pendaratan akan kita lakukan 10 menit lagi. Suara pilot dari pengeras suara membuyarkan lamunan Aruna. Jantungnya berdebar semakin kencang. Sebentar lagi. Sesuai rencana, perhentian pertama setelah dari bandara adalah butik jam tangan, lalu toko kue. Kini, di dalam taksi yang melaju membelah kepadatan Jakarta, Aruna memeluk kotak jam tangan yang terasa berat dan dingin di pangkuannya, sementara di sampingnya duduk manis sebuah kotak kue yang menebarkan aroma manis yang samar. Semua sudah siap. Skenario kejutan terindah sudah tergambar jelas di benaknya. Saat taksi memasuki gerbang kompleks perumahan mereka yang asri dan tenang, Aruna merasa perasaan hangat familiar menyelimutinya. Pepohonan rindang di kiri kanan jalan, jalanan aspal yang mulus, dan sapaan ramah dari petugas keamanan yang sudah mengenalnya. Akhirnya, pulang. Taksi berbelok di tikungan terakhir. Dari kejauhan, rumahnya sudah terlihat. Rumah 2 lantai bergaya minimalis modern dengan sentuhan tropis. Persis seperti yang selalu ia inginkan. Namun, saat semakin dekat, perasaan hangat itu perlahan terkikis oleh sebersit kebingungan. Gerbang rumahnya terbuka. Bukan hanya sedikit terbuka, tapi ternganga lebar. Dan yang lebih aneh lagi, di depan rumahnya, memakan hampir separuh badan jalan, terparkir sebuah truk pengangkut barang berwarna oranye yang besar dan jelek. Sebuah truk pindahan. Jantung Aruna mulai berdetak tak karuan. Ada apa ini? Berhenti di sini saja, Pak. Ucapnya pada sopir taksi. Suaranya sedikit bergetar. Ia turun dari taksi dengan tergesa-gesa, membayar ongkos tanpa menunggu kembalian. Sambil menenteng kotak kue dan tas berisi hadiah, ia berjalan mendekat. Pemandangan itu semakin ganjil. Rumput Jepangnya yang selalu terawat rapi kini tampak kotor dan sedikit terinjak-injak. Beberapa pot bunga tergeletak miring. Mungkin Mas Bhaskara memberiku kejutan? Merombak taman? Atau membeli perabotan baru? Aruna mencoba merasionalisasi. Mencoba memegang erat skenario indah yang sudah ia susun. Tapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang sangat salah. Dengungan mesin truk yang menyala dan suara tawa kasar beberapa pria dari arah halaman rumahnya terdengar begitu asing dan mengganggu di tengah keheningan kompleks yang biasa ia nikmati. Ia mempercepat langkahnya, melewati moncong truk raksasa itu. Dan kemudian ia tiba di depan teras rumahnya. Pintu utamanya, pintu kayu jati kokoh yang ia pilih sendiri, juga terbuka lebar. Dari dalam, ia bisa mendengar suara orang-orang berbicara dan langkah kaki yang berat. Aruna berhenti sejenak di depan pintu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kotak kue di tangannya kini terasa begitu berat, dan hawa dingin dari kotak jam tangan seolah merambat ke tulangnya. Perlahan, dengan hati yang mulai terasa beku, ia melangkahkan kakinya melewati ambang pintu rumahnya sendiri. Aroma pertama yang menyambut Aruna bukanlah wangi familiar dari pengharum ruangan beraroma melati yang selalu ia semprotkan di sudut-sudut rumah. Bukan pula aroma samar masakan dari dapur. Yang menyambutnya adalah bau debu yang menyesakan, bercampur dengan aroma keringat dan kardus bekas. Pemandangan di hadapannya adalah sebuah koreografi kehancuran yang teratur. Ruang tamu yang dulu hangat dan penuh tawa kini terasa seperti kerangka kosong yang dijarah. Sofa beludru berwarna zamrud kesayangannya, tempat ia dan Bhaskara sering meringkuk menonton film,
kini sedang diangkat oleh dua pria berkaus kusam menuju pintu keluar. Lukisan-lukisan abstrak yang ia koleksi dari berbagai galeri seni sudah tidak ada lagi di dinding, menyisakan paku-paku telanjang dan bekas persegi panjang yang warnanya lebih terang. Karpet Persia yang ia beli saat perjalanan bisnis ke Turki, yang setiap motifnya menyimpan cerita, sudah tergulung dan diikat dengan tali plastik. Semuanya bergerak. Semuanya pergi. Permisi. Anda siapa? Seorang pria bertubuh gempal dengan daftar periksa di tangannya menyapanya dengan nada curiga. Aruna tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa terkunci. Ia hanya menatap kosong pada pria itu, lalu ke sekelilingnya. Ini rumahnya. Setiap detail, mulai dari pemilihan warna cat hingga jenis saklar lampu, adalah keputusannya. Namun kini, ia merasa seperti orang asing, seorang penyusup di tengah propertinya sendiri. Ia mencoba memanggil nama suaminya. Mas, Baskara. Suaranya keluar lebih lemah dari yang ia duga. Nyaris seperti bisikan yang ditelan oleh hiruk-pikuk di sekelilingnya. Tidak ada jawaban. Pria-pria pengangkut barang itu terus bekerja, mengabaikan kehadirannya seolah ia tak terlihat. Aruna melangkah lebih dalam. Kakinya terasa berat seolah menginjak pasir hisap. Ia melewati ruang makan, di mana meja makan jati solid yang menjadi saksi bisu makan malam romantis mereka juga sudah lenyap. Hanya ada bekas kakinya di lantai parket. Lalu, ia mendengarnya. Sebuah tawa. Bukan tawa Baskara yang renyah dan hangat yang ia kenal. Ini tawa yang lebih ringan, feminin, dan terdengar begitu bahagia. Tawa itu datang dari arah taman belakang. Harapan bodoh yang sempat berkelebat di benaknya, bahwa ini semua adalah bagian dari kejutan ulang tahun, kini terasa seperti duri yang menusuk jantungnya. Dengan langkah yang dipaksakan, Aruna berjalan menuju pintu kaca geser yang menghubungkan ruang keluarga dengan taman. Dan di sanalah ia melihatnya. Pemandangan yang akan terpatri selamanya dalam ingatannya, membakar setiap sel otaknya dengan pengkhianatan. Taman belakangnya yang asri, dengan rumput yang baru dipangkas dan bunga-bunga bougainville yang merambat indah di dinding, telah berubah menjadi panggung sandiwara paling menyakitkan. Baskara duduk di sana, di kursi rotan yang biasa mereka duduki bersama. Ia tidak sendiri. Di sampingnya, duduk seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambutnya hitam panjang tergerai, kulitnya putih mulus, dan gaun musim panas yang ia kenakan memeluk tubuhnya dengan sempurna. Tangan wanita itu bertaut mesra dengan tangan Baskara di atas meja. Baskara tampak begitu santai, begitu bahagia. Ia mengenakan kemeja linen putih favorit Aruna, kemeja yang Aruna setrika dengan tangannya sendiri sebelum berangkat dinas. Wajahnya berseri-seri, sama sekali tidak menunjukkan jejak kerinduan atau kesedihan karena ditinggal berbulan-bulan. Di atas meja di antara mereka, tergeletak beberapa lembar brosur mengilap. Bahkan dari jarak beberapa meter, Aruna bisa membaca judul-judulnya. Luxury Wedding Organizer, paket bulan madu eksotis ke Maladewa. Di samping brosur itu, ada tumpukan dokumen yang dijilid rapi. Dunia Aruna berhenti berputar. Udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Kotak kue di tangan kanannya dan tas berisi jam tangan Rolex di tangan kirinya tiba-tiba terasa seperti beban seberat 1 ton. Kejutan yang ia siapkan dengan penuh cinta kini menjadi properti dalam sebuah lelucon tragis yang menimpa dirinya sendiri. Wanita itu tertawa lagi, menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Dan saat itulah Baskara menoleh, mungkin karena merasakan ada sepasang mata yang menusuknya. Ekspresi pertama di wajahnya adalah keterkejutan total. Matanya melebar, senyumnya membeku. Aruna! Wanita di sampingnya ikut menoleh. Wajah cantiknya menampilkan ekspresi bingung sesaat, sebelum berubah menjadi tatapan dingin yang penuh kemenangan. Ia tidak melepaskan genggaman tangannya dari tangan Baskara. Aruna akhirnya menemukan kembali kekuatannya untuk melangkah. Ia menggeser pintu kaca dengan kasar, menimbulkan bunyi derit yang memecah suasana mesra di taman itu. "Apa ini, Mas?" tanya Aruna. Suaranya bergetar hebat. Ia meletakkan kotak kue dan hadiah itu di atas meja dengan sedikit hentakan. Tulisan, "Selamat ulang tahun, cinta sejatiku," di atas kue itu seolah mengejeknya. Baskara bangkit berdiri.
Keterkejutannya kini telah sirna, digantikan oleh ekspresi dingin yang belum pernah Aruna lihat sebelumnya. "Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu baru pulang lusa?" tanyanya, seolah kedatangan Aruna adalah sebuah gangguan, bukan sebuah anugerah. "Pekerjaanku selesai lebih cepat," jawab Aruna tajam. Matanya beralih ke wanita itu, lalu kembali ke Baskara. "Aku ulangi pertanyaanku. Apa ini semua? Siapa dia? Dan kenapa ada truk pindahan di depan rumahku?" Baskara menghela napas, seolah lelah harus memberikan penjelasan. "Duduk dulu, Ran." "Aku tidak mau duduk. Aku mau jawaban," seru Aruna. Emosinya mulai tak terkendali. Oke, tenanglah," kata Baskara dengan nada merendahkan. Ia melirik wanita di sampingnya, yang kini menatap Aruna dengan tatapan menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kenalkan, ini Rania, calon istriku." "Calon istriku." Dua kata itu menghantam Aruna seperti sebuah bogem mentah. Napasnya tercekat. "Calon istri? Apa maksudmu? Kita masih menikah, Mas." "Itu masalah detail yang sedang diurus," jawab Baskara enteng. "Dan soal truk itu," ia melanjutkan, menunjuk ke arah rumah dengan dagunya. "Aku sudah menjual rumah ini." Aruna tertawa. Tawa kering dan getir yang keluar dari tenggorokan yang tercekat. "Menjual rumah ini? Jangan bercanda, Mas. Ini rumahku. Sertifikatnya atas namaku. Kamu tidak bisa menjualnya tanpa persetujuan dan tanda tanganku." Disinilah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibir Baskara. "Tanda tangan itu bisa diatur, Ran," ucapnya pelan. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau tumpul. "Aku butuh modal untuk memulai hidup baru dengan Rania. Dan rumah ini nilainya cukup bagus." Kaki Aruna terasa lemas. Ia berpegangan pada sandaran kursi untuk menopang tubuhnya. "Kamu memalsukan tanda tanganku," bisiknya. Tak percaya. Pria yang ia cintai, yang ia percayai, yang ia layani dengan seluruh hatinya, telah melakukan kejahatan ini padanya. "Aku melakukan apa yang harus kulakukan," kata Baskara dingin. "Anggap saja ini kompensasi untuk tahun-tahun pernikahan kita yang membosankan." Rania, sang calon istri, akhirnya angkat bicara. "Sudahlah, Mas. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar pada dia," katanya dengan nada jijik. "Lebih baik kamu suruh dia pergi. Pembeli rumahnya akan segera datang untuk serah terima kunci." Mata Aruna yang penuh air mata kini menatap Baskara, mencari sedikit saja sisa cinta atau penyesalan di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Sebuah jurang tanpa dasar. Suaminya telah hilang, digantikan oleh monster berwajah dingin ini. "Pergi, Ran," kata Baskara. "Jangan membuat keributan di sini. Bawa barang-barangmu itu." Ia menunjuk kue dan kotak jam tangan dengan tatapan muak. Tangan Aruna gemetar hebat. Kekuatan terakhirnya seolah terkuras habis. Genggamannya pada kotak kue itu terlepas. Brak! Kotak itu jatuh ke atas rumput hijau yang terawat sempurna. Kue red velvet secake di dalamnya hancur, krim putihnya berlepotan, dan warna merah pekat dari kuenya tampak mencolok seperti noda darah segar. Di sampingnya, kotak beludru biru berisi jam tangan Rolex tergeletak menyedihkan. Suara itu seolah menyadarkan Aruna dari mimpi buruknya. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan. Kenyataan di mana ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Ia menatap nanar pada kue yang hancur itu, simbol dari hatinya yang remuk redam. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik. Ia berjalan melewati Baskara dan Rania, melewati ruang-ruang kosong di rumahnya, melewati para pekerja yang menatapnya dengan aneh. Saat ia melangkah keluar dari pintu depan, ia masih bisa mendengar suara dingin Baskara dari taman belakang, ditujukan kepada salah satu pekerja. "Tolong bersihkan sampah itu." Aruna tidak ingat bagaimana ia bisa berjalan menjauh dari rumah itu. Kakinya bergerak secara otomatis, membawanya melintasi jalan aspal yang terasa bergoyang di bawahnya. Suara deru mesin truk pindahan, tawa Rania yang melengking, dan perintah dingin Baskara untuk
membersihkan sampah itu, bergaung di kepalanya. Tumpang tindih menjadi sebuah simfoni kekacauan yang memuakkan. Dunia di sekelilingnya kehilangan warna, berubah menjadi palet abu-abu yang buram. Orang-orang yang ia lewati, mobil yang melintas, bahkan hembusan angin sore, semuanya terasa jauh, seolah ia terbungkus dalam sebuah gelembung hampa kedap suara. Ia berjalan tanpa tujuan, tangannya kosong, hatinya hancur berkeping-keping. Satu-satunya hal yang nyata adalah rasa sakit yang menusuk-nusuk di dadanya. Begitu tajam hingga ia sulit bernapas. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup serpihan kaca. Entah bagaimana, ia menemukan dirinya berdiri di pinggir jalan raya. Ia mengangkat tangannya yang gemetar, dan sebuah taksi berhenti di depannya. "Mau kemana, Mbak?" tanya sopir taksi itu ramah. Aruna menatapnya dengan pandangan kosong. Untuk sesaat, ia lupa di mana ia berada, siapa dirinya, dan kemana ia harus pergi. Kemudian satu nama, satu tempat yang aman, muncul dari kabut di otaknya. Apartemen Kalibata City. Desisnya, suaranya serak. Selama perjalanan, Aruna hanya diam membisu, menatap keluar jendela tanpa melihat apapun. Kilasan-kilasan kejadian di taman belakang terus berputar di benaknya seperti film rusak. Senyum Baskara pada Rania. Genggaman tangan mereka. Brosur pernikahan. Kata-kata, calon istriku. Hancurnya kue ulang tahun di atas rumput. Setiap detail adalah siksaan baru. Lapisan baru dari pengkhianatan yang tak terbayangkan. Ia telah membangun sebuah istana cinta, hanya untuk mengetahui bahwa rajanya telah memberikan kunci kepada wanita lain dan mengusirnya seperti pengemis. Ketika taksi tiba di lobi apartemen sahabatnya, Dinda, Aruna membayar dengan beberapa lembar uang lecek dari dompetnya, bahkan tidak peduli lagi pada nominalnya. Ia melangkah keluar, tubuhnya terasa ringkih seperti ranting kering. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menekan tombol interkom. "Siapa?" Suara ceria Dinda terdengar dari speaker. "Din, ini aku, Aruna." Hening sejenak. "Aruna? Bukannya kamu masih di luar kota? Kamu di mana?" "Di bawah. Tolong bukakan pintu." Pintu lobi berbunyi, dan Aruna masuk. Ia naik lift ke lantai 17 dengan perasaan mati rasa. Saat pintu lift terbuka, Dinda sudah berdiri di ambang pintu unitnya. Wajahnya penuh senyum penasaran. Senyum itu langsung lenyap begitu ia melihat kondisi sahabatnya. Di hadapannya bukan Aruna yang ia kenal. Arsitek brilian yang selalu tampil rapi, percaya diri, dan penuh semangat. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang wanita dengan rambut berantakan, mata bengkak dan merah, wajah pucat pasi, dan tatapan yang benar-benar kosong. Seolah jiwanya telah direnggut paksa dari raganya. "Ran, ya Tuhan, kamu kenapa?" Dinda menarik Aruna masuk ke dalam pelukannya tanpa bertanya lebih lanjut. Dan saat itulah bendungan itu jebol. Di dalam kehangatan pelukan sahabatnya, di dalam ruang aman yang jauh dari mata-mata kejam itu, Aruna akhirnya ambruk. Tangis yang sejak tadi ia tahan meledak dengan kekuatan dahsyat. Bukan sekadar isakan, melainkan sebuah raungan pilu yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia mencengkeram ke meja Dinda. Tubuhnya terguncang hebat oleh setiap isak tangis yang memilukan. Dinda memapahnya ke sofa, membiarkan Aruna menumpahkan segalanya. Di antara tangisannya yang tersendat-sendat, Aruna menceritakan semuanya. Kata-katanya keluar tak beraturan, terpotong-potong oleh napas yang tersengal. Tentang kejutan, tentang truk pindahan, tentang Rania, tentang rumah yang dijual, tentang tanda tangan palsu, tentang kue ulang tahun yang disebut sampah. Dinda mendengarkan dengan rahang mengeras. Matanya berkilat karena amarah. Ia tidak menyela, ia hanya mengusap punggung Aruna, membiarkan sahabatnya mengeluarkan semua racun dari sistemnya. Malam itu, apartemen Dinda menjadi saksi bisu dari puncak kesedihan Aruna. Tangisannya mereda menjadi isakan lirih, lalu menjadi keheningan yang mencekam. Ia berbaring di sofa, meringkuk seperti janin, menatap kosong ke dinding di hadapannya. Rasa sakit itu belum hilang, tetapi kini bercampur dengan rasa lelah yang luar biasa, seolah ia baru saja berlari maraton melintasi neraka. Dalam keheningan itu,
Kata-kata Baskara kembali terngiang, lebih jelas dan lebih tajam dari sebelumnya. Anggap saja ini kompensasi untuk tahun-tahun pernikahan kita yang membosankan. Membosankan? Tahun-tahun di mana ia bekerja siang dan malam untuk membangun impian mereka? Tahun-tahun di mana ia menolak tawaran pekerjaan di luar negeri hanya agar bisa tetap dekat dengan Baskara? Tahun-tahun di mana setiap tetes keringatnya ia persembahkan untuk kebahagiaan mereka berdua? Semua itu membosankan? Lalu gema suara Rania terdengar. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar pada dia. Seolah Aruna adalah sesuatu yang tidak penting, hama yang harus disingkirkan. Dan yang terakhir, yang paling menghancurkan, suara Baskara pada pekerja itu. Tolong bersihkan sampah itu. Sampah, itulah Aruna di mata mereka. Cintanya, pengorbanannya, hadiah ulang tahunnya, hatinya yang hancur. Semuanya hanyalah sampah yang harus dibersihkan agar tidak mengotori pesta mereka. Sesuatu di dalam diri Aruna bergeser. Rasa dingin yang aneh mulai merayap dari perutnya, memadamkan sisa-sisa kesedihan yang membara. Rasa dingin itu adalah kemarahan. Kemarahan yang murni, jernih, dan mematikan. Air matanya berhenti mengalir. Isakannya berhenti. Napasnya menjadi lebih teratur, lebih dalam. Perlahan, ia bangkit dari sofa. Dinda, yang sedang membuatkannya teh hangat di dapur, menoleh dengan cemas. Ran, kamu mau kemana? Aruna tidak menjawab. Ia berjalan lurus menuju kamar mandi. Ia menyalakan lampu dan menatap pantulan dirinya di cermin di atas wastafel. Wajahnya adalah sebuah bencana. Pucat, sembab, dengan jejak air mata yang mengering di pipinya. Matanya merah dan bengkak. Ia tampak seperti korban. Lemah, kalah. Ia menatap lurus ke dalam matanya sendiri di cermin itu. Di balik kemerahan dan kepedihan, ia melihat sesuatu yang lain mulai menyala. Sebuah percikan api kecil. Kau pikir aku sampah, Mas? Bisiknya dalam hati. Percikan api itu membesar. Kau ambil rumahku, hasil jerih payahku. Untuk memulai hidup baru dengan pelakor itu, api itu mulai berkobar. Kau injak-injak hatiku, kau sebut pengorbananku membosankan. Lalu kau membuangku seolah aku tidak berarti apa-apa? Api itu kini menjadi neraka yang membara. Rasa sakitnya tidak hilang. Tapi kini, rasa sakit itu telah bertransformasi menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk api dendam yang begitu panas hingga bisa melelehkan baja. Ia menegakkan punggungnya. Tatapan matanya di cermin berubah. Keputusasaan itu lenyap, digantikan oleh kilatan baja yang dingin dan penuh perhitungan. Ia bukan lagi korban yang menangis di sofa. Ia adalah seorang arsitek. Dan kini, ia akan merancang sebuah kehancuran. Kehancuran yang paling megah dan paling teliti untuk pria yang telah menghancurkannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kedua tangannya bertumpu di wastafel. Ia menatap lekat-lekat pada bayangannya sendiri dan mengucapkan sebuah sumpah dengan suara rendah yang bergetar karena amarah yang terkendali. Kau ambil rumahku untuk menikahi wanita lain, Mas? Awas kau, desisnya. Aku tidak akan hanya mengambil kembali hartaku. Aku akan memastikan kau tidak punya apa-apa lagi untuk berteduh. Ia mengambil napas dalam-dalam. Matanya menyipit menjadi dua garis berbahaya. Aku akan menjadikanmu gelandangan. Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta. Cahayanya yang pucat menyelinap masuk melalui celah tirai di apartemen Dinda. Aruna sudah terjaga sejak beberapa jam sebelumnya. Berbaring di tempat tidur tamu dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Ia tidak tidur. Tidur adalah kemewahan bagi mereka yang memiliki kedamaian. Dan kedamaian telah dicuri darinya. Namun, yang ia rasakan bukanlah kelelahan, melainkan kejernihan pikiran yang aneh, setajam pisau bedah. Sumpah yang ia ucapkan di depan cermin semalam bukanlah kata-kata kosong yang diucapkan dalam amarah sesaat. Itu adalah sebuah cetak biru, sebuah denah baru yang kini menjadi fondasi hidupnya. Ketika Dinda terbangun dan masuk ke kamar, ia menemukan Aruna sudah rapi mengenakan salah satu pakaian kerja milik Dinda yang untungnya pas di badannya. Rambutnya sudah disisir rapi, dan wajahnya, meskipun masih menyiratkan kesedihan, kini memancarkan aura determinasi yang dingin.
Tidak ada lagi jejak air mata. "Ran, kamu sudah bangun? Mau sarapan?" tanya Dinda hati-hati. "Aku butuh laptopmu, Din. Dan secangkir kopi hitam, tanpa gula," jawab Aruna. Suaranya tenang dan mantap. Dinda mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ia bisa melihat perubahan pada sahabatnya. Api kesedihan telah padam, menyisakan bara dendam yang menyala stabil dan panas. Di depan laptop, jemari Aruna bergerak dengan cepat dan pasti. Ia tidak membuka media sosial atau situs berita. Ia membuka direktori kontaknya, mencari satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi, tetapi selalu ia simpan untuk keadaan darurat. Tirtayasa Rekan, sebuah firma hukum butik yang terkenal dengan reputasi tanpa kompromi. Pak Tirtayasa, pendiri firma tersebut, adalah teman lama almarhum ayahnya. Seorang pria tua yang otaknya setajam silet dan integritasnya sekokoh baja. Jika ada orang yang bisa membantunya merancang kehancuran Bhaskara secara legal dan sistematis, dialah orangnya. Pukul 9 pagi tepat, Aruna sudah duduk di ruang tunggu kantor Tirtayasa Rekan yang didominasi kayu dan kulit, memancarkan aura kekuasaan dan kebijaksanaan. Ia menolak tawaran minuman dari resepsionis. Pikirannya terlalu fokus pada pertemuan yang akan datang. "Ibu Aruna, Pak Tirtayasa sudah menunggu Anda." Aruna masuk ke dalam ruangan yang luas itu. Pak Tirtayasa, seorang pria berusia akhir 60-an dengan rambut putih keperakan dan kacamata berbingkai tebal, bangkit dari kursinya untuk menyambutnya dengan senyum kebapakan. "Aruna, putri sahabatku, sudah sebesar ini kamu. Apa kabar?" Sapanya hangat. "Kabar saya tidak baik, Om," jawab Aruna langsung, tanpa basa-basi. "Itulah sebabnya saya di sini." Mereka duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja mahoni yang besar dan kokoh. Dengan ketenangan yang mengejutkan dirinya sendiri, Aruna menceritakan seluruh kejadiannya. Ia menyajikannya bukan sebagai curahan hati seorang istri yang tersakiti, melainkan sebagai laporan insiden seorang klien kepada pengacaranya. Fakta-fakta ia paparkan secara runut dan jelas. Kepulangannya yang lebih awal, perselingkuhan Bhaskara, penjualan rumah, dan pengakuan Bhaskara bahwa ia telah memalsukan tanda tangannya. Selama Aruna berbicara, Pak Tirtayasa mendengarkan dengan saksama. Ekspresi kebapakannya perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan tajam seorang ahli hukum yang sedang menganalisis sebuah kasus. Ia tidak menyela, hanya sesekali membuat catatan di buku agenda kulitnya. Ketika Aruna selesai, Pak Tirtayasa meletakkan pulpennya. Ia menatap Aruna lekat-lekat. "Bhaskara mengakui perbuatannya secara langsung kepadamu?" "Ya, Om." "Di hadapan selingkuhannya," dia bilang. "Tanda tangan itu bisa diatur." Pak Tirtayasa mengangguk pelan. Rahangnya mengeras. Anak itu tidak hanya bodoh, tapi juga arogan. "Aruna, dengarkan saya baik-baik," katanya. Nadanya berubah serius. "Ini bukan lagi sekadar masalah perceraian atau sengketa harta gono gini. Apa yang dilakukan suamimu adalah tindak pidana murni. Pemalsuan dokumen otentik, dalam hal ini akta jual beli dan sertifikat tanah, diatur dalam pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancamannya tidak main-main, maksimal 8 tahun penjara." Mendengar kata penjara disebut dengan begitu lugas, Aruna tidak merasakan getaran apapun. Justru sebaliknya, ia merasakan secercah kepuasan yang kelam. "Saya ingin rumah saya kembali, Om. Dan saya ingin dia membayar atas apa yang telah ia lakukan," tegas Aruna. "Tentu saja. Kita akan lakukan keduanya," sahut Pak Tirtayasa. "Langkah kita akan terbagi dua, pidana dan perdata. Tapi sebelum itu, kita butuh amunisi. Di mana kamu menyimpan semua dokumen asli kepemilikan rumah?" "Di safe deposit box saya, di Bank Sentral Asia Cabang Utama. Atas nama saya pribadi," jawab Aruna tanpa ragu. Sejak awal, ia selalu memisahkan aset-aset vitalnya. Sebuah kebiasaan yang ditanamkan oleh almarhum ayahnya, seorang pengusaha yang selalu berkata, "Percaya itu baik, tapi memegang kendali itu lebih baik." "Bagus sekali," puji Pak Tirtayasa. Matanya berbinar.
Sangat bagus. Saya ingin kamu segera ke sana hari ini juga. Ambil semua yang berhubungan dengan properti itu. Sertifikat hak milik, SHM, yang asli, izin mendirikan bangunan, IMB, cetak biru asli yang kamu rancang, bukti pembayaran PBB 5 tahun terakhir, dan bukti-bukti transaksi pembelian tanah dan biaya pembangunan yang menunjukkan dana itu keluar dari rekening pribadimu. Bawa semuanya ke sini. Ini akan menjadi fondasi dari kasus kita. Baik, Om. Saya akan langsung ke sana. Satu hal lagi, tambah Pak Tirtayasa sebelum Aruna bangkit. Selama proses ini berjalan, jangan pernah sekalipun berkomunikasi dengan Baskara. Jika dia menelepon, mengirim pesan, atau mencoba menemuimu, jangan direspons. Biarkan tim saya yang menanganinya. Emosimu adalah liabilitas terbesar saat ini. Kita harus bermain dengan kepala dingin. Mengerti? Sangat mengerti, jawab Aruna dengan anggukan mantap. 1 jam kemudian, Aruna berada di dalam ruang besi yang dingin di basement sebuah bank. Seorang petugas membukakan kotak depositnya dan meninggalkannya sendirian. Di dalam kotak logam itu, tersimpan rapi semua bukti tak terbantahkan dari kerja kerasnya. Ia mengeluarkan map tebal berisi dokumen-dokumen itu. Saat tangannya menyentuh sampul SHM yang asli, dengan nama Aruna Larasati, tertera dengan jelas di sana, ia tidak merasakan kelegaan. Ia merasakan kekuatan. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah senjatanya. Bidak catur pertamanya. Sore itu, di kantor Pak Tirtayasa, semua amunisi telah terkumpul di atas meja. Pak Tirtayasa dan tim juniornya memeriksa setiap lembar dokumen dengan teliti. Sempurna, kata Pak Tirtayasa akhirnya. Kita punya semua yang kita butuhkan untuk memulai perang. Strategi pun disusun. Langkah pertama, besok pagi, mereka akan membuat laporan polisi, LP, di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan. Langkah kedua, mengirimkan surat somasi kepada notaris yang mengurus jual beli ilegal itu, memberinya pilihan untuk kooperatif atau ikut terseret sebagai tersangka. Langkah ketiga, mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk pembatalan akta jual beli. Dan langkah keempat, yang paling krusial untuk saat ini, mengajukan permohonan sita jaminan atas rekening Bank Baskara kepada pengadilan, untuk membekukan uang hasil penjualan rumah sebelum ia sempat memindahkannya. Saat Aruna hendak meninggalkan kantor hukum itu, hari sudah gelap. Ia merasa lelah, tetapi ini adalah jenis kelelahan yang berbeda. Kelelahan setelah meletakkan fondasi sebuah bangunan yang kokoh. Kamu yakin siap untuk ini, Aruna? Tanya Pak Tirtayasa sekali lagi, menatapnya dengan sorot mata khawatir. Ini akan menjadi pertarungan yang kotor dan menguras emosi. Aruna menoleh, dan di bawah cahaya lampu kantor yang temaram, ia memberikan senyum pertamanya hari itu. Senyum yang tipis, dingin, dan sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Om, katanya, dia mengambil rumahku. Aku akan mengambil kebebasannya. Sementara Aruna meletakkan fondasi hukum untuk perangnya, Baskara dan Rania sedang membangun kastil impian mereka di atas pasir. Dunia mereka adalah gelembung indah yang berkilauan, penuh dengan katalog pernikahan mewah, contoh kain sutra, dan perdebatan manis tentang apakah harus memilih bunga lili putih atau mawar sampanye sebagai dekorasi utama. Mereka duduk di kantor sebuah wedding organizer ternama di Jakarta Selatan. Ruangan itu sendiri didesain untuk menjual mimpi. Dinding berwarna krem, sofa empuk, dan aroma lembut bunga segar yang menguar dari vas kristal di sudut ruangan. Baskara bersandar di kursinya dengan aura seorang raja. Ia merasa tak terkalahkan. Penjualan rumah itu berjalan lebih lancar dari yang ia duga. Uang miliaran rupiah kini mengendap dengan aman di rekening pribadinya. Sebuah angka digital yang memberinya rasa kuasa yang memabukkan. Ia melirik Rania, yang sedang membolak-balik album foto portofolio dengan mata berbinar. Melihat kebahagiaan di wajah calon istrinya yang cantik itu memvalidasi semua tindakannya. Aruna dan pernikahan mereka yang membosankan, terasa seperti kenangan dari kehidupan lain, sebuah babak yang telah ia tutup dan bakar habis. Jadi, kita sepakat ya, sayang? Paket Eternal Diamond, kata Rania,
menunjuk brosur paling mahal. Paket itu mencakup semua yang ia inginkan. Resepsi di ballroom hotel bintang 5, gaun pengantin rancangan desainer ternama, mobil pengantin Rolls-Royce, dan tentu saja, bulan madu kelas 1 selama 2 minggu di sebuah water villa pribadi di Maladewa. Apapun untukmu, jawab Baskara dengan senyum lebar, menggesekkan jarinya di pipi Rania. Klien sudah setuju dengan semua detailnya, Bu Anggun, katanya kepada wedding planner di hadapan mereka. Bu Anggun, seorang wanita paruh baya yang elegan, tersenyum profesional. Baik, Pak Baskara, Bu Rania. Kalau begitu, untuk mengunci semua vendor dan tanggal, kami memerlukan pembayaran uang muka sebesar 30%. Totalnya menjadi 500 juta rupiah. Tentu saja, kata Baskara enteng. Ia mengeluarkan kartu debit platinum dari dompet kulitnya seolah itu adalah tongkat sihir. Ini adalah momen yang ia nantikan. Momen untuk menunjukkan pada Rania dan pada dunia bahwa ia adalah pria yang mampu mewujudkan segalanya. Ia menyerahkan kartu itu kepada staf Bu Anggun. Beberapa saat kemudian, staf itu kembali dengan ekspresi sedikit canggung. Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak. Baskara mengerutkan kening. Ditolak? Mungkin sinyal mesinnya jelek. Coba lagi. Staf itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Masih ditolak. Pak, keterangannya, dana tidak mencukupi. Wajah Rania yang tadinya cerah mulai sedikit mendung. Dana tidak mencukupi? Gimana sih, Mas? Bukannya uangnya ada? Bisiknya. Nadanya mulai terdengar tajam. Baskara tertawa kecil, mencoba menutupi rasa malunya. Pasti ada kesalahan sistem di bank. Biasalah, bank BUMN. Sebentar. Ia mengeluarkan ponselnya, menjauh sedikit untuk menelepon layanan nasabah prioritas. Ia mengharapkan permintaan maaf dan solusi cepat. Namun, yang ia dapatkan adalah jawaban yang dingin dan formal. Selamat siang, Bapak Baskara. Setelah kami periksa, benar bahwa transaksi Bapak tidak dapat diproses. Berdasarkan data kami, rekening Bapak dengan nomor sekian-sekian telah dikenakan status blokir sementara atas dasar surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dunia Baskara seolah berhenti berputar sejenak. Blokir? Penetapan pengadilan? Apa maksud Anda? Tanyanya. Suaranya naik 1 oktav. Benar, Pak. Statusnya adalah sita jaminan. Kami tidak bisa memberikan detail lebih lanjut mengenai kasusnya. Kami hanya menjalankan perintah dari pengadilan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Bapak menghubungi pihak pengadilan atau kuasa hukum Bapak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tut, tut, tut. Panggilan terputus. Baskara berdiri mematung. Ponsel masih menempel di telinga. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Blokir, pengadilan, sita jaminan. Ia mungkin bukan ahli hukum, tapi ia cukup pintar untuk mengerti bahwa ini adalah bencana. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Di sisi lain kota, pada saat yang hampir bersamaan, Aruna baru saja selesai menandatangani berkas terakhir di Mapolda Metro Jaya. Laporan polisinya secara resmi telah diterima. Ia melangkah keluar dari gedung yang terasa pengap itu, menghirup udara Jakarta yang tercemar seolah itu adalah udara pegunungan yang paling segar. Ia merasa ringan. Sebuah beban telah terangkat. Mesin perang telah dinyalakan, dan ia tidak lagi bertarung sendirian. Langkah pertama selesai, Bu Aruna, kata seorang pengacara muda dari tim Pak Tirtayasa yang mendampinginya. Permohonan sita jaminan juga sudah kami daftarkan pagi tadi. Dengan bukti kepemilikan yang kita miliki, hakim biasanya akan cepat mengabulkannya. Seharusnya, saat ini juga, rekeningnya sudah tidak bisa diakses. Aruna tersenyum tipis. Bagus. Sangat bagus. Kembali ke kantor wedding organizer. Suasana telah berubah 180 derajat. Kehangatan dan keramahan telah menguap, digantikan oleh kecanggungan yang dingin. Baskara kembali ke meja dengan wajah pucat. Ada sedikit masalah teknis dengan bank. Dalihnya, mencoba terdengar setenang mungkin. Kita tunda dulu pembayarannya. Besok pasti sudah beres.
Rania menatapnya dengan mata menyipit. Tidak percaya. Bu Anggun tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Tentu saja, Pak Baskara. Tapi mohon dipahami, kami tidak bisa mengunci vendor manapun sebelum ada pembayaran. Semuanya masih berstatus available for booking. Pesan tersiratnya jelas. Tidak ada uang, tidak ada pesta. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa seperti di dalam lemari pendingin. Rania duduk diam dengan tangan bersedekap, menatap lurus ke depan. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Ini pasti ulah Aruna, kan? Akhirnya Rania mendesis, memecah keheningan. Aku akan urus ini, jawab Baskara pendek. Cengkeramannya pada setir menguat. Urus? Seharusnya ini sudah kamu urus dari awal. Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang dia tidak akan berani melawan. Sekarang apa? Uang kita dibekukan? Pernikahan kita bagaimana? Maladewa bagaimana? Rentetan pertanyaan itu menghujani Baskara seperti peluru. Wajah cantik Rania kini tampak keras dan menuntut. Aku bilang aku akan urus, bentak Baskara. Kepanikannya kini berubah menjadi amarah. Ini hanya gertakan. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Gertakan. Rania tertawa sinis. Gertakan tidak sampai membuat pengadilan membekukan rekening miliaran rupiah. Mas, kamu ini diremehkan oleh mantan istrimu sendiri. Di mana harga dirimu? Kata-kata itu menusuk ego Baskara tepat di jantungnya. Ia merasa terhina, tidak hanya oleh Aruna, tapi juga oleh wanita yang kini duduk di sampingnya. Wanita yang ia perjuangkan, yang menjadi alasan ia melakukan semua ini, kini justru meragukan kemampuannya. Gelembung indah mereka telah pecah. Badai finansial yang dilepaskan Aruna telah membuat pendaratan pertamanya, dan langsung menghantam pusat dari rencana besar mereka. Baskara menepikan mobilnya dengan kasar. Tangannya gemetar saat ia mencari nomor telepon pengacara perusahaannya di kontak. Ia perlu jawaban. Ia perlu solusi. Cepat. Tapi saat panggilan itu tersambung, dan ia menjelaskan situasinya, yang ia dengar bukanlah ketenangan, melainkan nada cemas dari seberang. Tunggu, Bas. Kasusmu ini bukan lagi perdata biasa. Ada laporan polisi? Ada sita jaminan pidana? Ini serius. Ini di luar bidang saya. Kamu butuh pengacara pidana. Dunia Baskara terasa semakin menyempit. Badai itu ternyata jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Serangan pertama terhadap finansial Baskara adalah sebuah pukulan telak yang mengguncang fondasi rencananya. Namun, Aruna tahu betul bahwa itu hanyalah permulaan. Uang bisa dicari lagi, tetapi reputasi, sekali hancur, akan menjadi noda permanen yang sulit dihapuskan. Sebagai seorang arsitek, ia paham bahwa sebuah bangunan akan runtuh lebih cepat jika pilar-pilar penyangganya dihancurkan satu persatu. Dan pilar terkuat Baskara, selain uang, adalah citranya. Citra sebagai anak yang berbakti di mata keluarganya, dan citra sebagai manajer berintegritas di mata rekan kerjanya. Kini, saatnya untuk meruntuhkan kedua pilar itu. Aruna tidak memulai dengan ledakan. Ia memulainya dengan sebuah panggilan telepon yang tenang dan penuh hormat. Tujuannya adalah Ibu Ratna, Ibunda Baskara. Seorang wanita lembut yang selama ini selalu memperlakukan Aruna seperti putrinya sendiri. Aruna tahu, menyakiti wanita ini akan terasa seperti menyakiti dirinya sendiri. Tetapi ini adalah kerusakan kolateral yang tak terhindarkan dalam perangnya. Assalamualaikum, Tante. Sapa Aruna lembut saat panggilannya dijawab. Waalaikumsalam. Aruna? Ya ampun, Nak. Tante kira kamu masih di Singapura. Bagaimana kabarmu? Sayang, kapan pulang? Baskara tidak bilang apa-apa. Suara Ibu Ratna terdengar tulus dan hangat. Sebuah belati tak terlihat yang menusuk hati Aruna. Saya sudah di Jakarta. Tante. Saya ingin sekali bertemu dengan Tante. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan langsung. Apa Tante ada waktu besok siang? Aruna menjaga suaranya agar tetap stabil, menyembunyikan badai yang bergejolak di dalam dirinya. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang di Plaza Senayan.
Aruna memilih tempat itu dengan sengaja. Netral, elegan, dan cukup ramai sehingga tidak akan ada adegan emosional yang berlebihan. Keesokan harinya, Aruna datang 15 menit lebih awal. Ia mengenakan blus sederhana namun berkelas. Riasannya tipis, dan rambutnya tertata rapi. Ia harus terlihat seperti dirinya yang biasa, bukan seperti wanita yang baru saja dunianya dijungkir balikan. Ia memesan teh kamomil untuk menenangkan sarafnya. Di dalam tas tangannya, tersimpan sebuah map berisi salinan laporan polisi, salinan SHM asli atas namanya, dan beberapa bukti transfer dana pembangunan rumah dari rekening pribadinya. Ketika Ibu Ratna tiba, senyumnya langsung merekah. "Aruna, sayang." Ia memeluk Aruna erat. "Kamu kurusan sedikit, Nak. Pasti sibuk sekali ya di sana. Baskara itu loh, dibilangi jemput kamu tidak mau. Katanya kamu mau kasih kejutan." Aruna menelan ludah, menahan rasa sakit. "Silakan duduk, Tante." Setelah memesan, suasana menjadi hening sejenak. Ibu Ratna menatapnya dengan tatapan penuh kasih. "Jadi, ada apa, Nak? Wajahmu terlihat serius sekali." Aruna menarik napas dalam-dalam. "Tante, sebelumnya saya minta maaf. Apa yang akan saya sampaikan mungkin akan sangat mengejutkan dan menyakiti hati Tante." Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan map dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Saya datang ke sini bukan sebagai menantu yang mengadu, tapi sebagai korban kejahatan yang pelakunya adalah putra Tante sendiri." Wajah Ibu Ratna langsung berubah. Senyumnya lenyap. Ia menatap map itu dengan curiga, lalu beralih ke Aruna. Dengan suara yang tenang dan terkontrol, Aruna menceritakan semuanya. Ia memaparkan fakta, bukan drama. Ia menunjukkan laporan polisi. Ia menunjukkan salinan sertifikat rumah. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan Baskara dengan wanita lain di rumah yang sudah dijual tanpa sepengetahuannya. Ia bahkan menceritakan tentang pemalsuan tanda tangan itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Aruna bagaikan pukulan palu bagi Ibu Ratna. Wajah wanita itu semakin pucat. Tangannya yang memegang cangkir teh mulai gemetar. Matanya yang tadi penuh kehangatan kini dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Tidak mungkin," bisiknya, menggelengkan kepala. "Baskara anakku tidak mungkin melakukan itu. Pasti ada salah paham, Nak." "Pasti." "Saya juga berharap ini salah paham, Tante," sahut Aruna. Suaranya melembut namun tetap tegas. "Tapi ini adalah bukti-bukti yang berbicara. Uang hasil penjualan rumah itu sekarang sudah dibekukan oleh pengadilan. Dan polisi akan segera memanggil Baskara untuk pemeriksaan." Ibu Ratna menatap dokumen-dokumen di hadapannya. Ia melihat stempel resmi kepolisian, melihat nama Aruna Larasati di sertifikat, dan ia melihat kebenaran yang menyakitkan di mata menantunya. Wanita tua itu menunduk, bahunya terkulai. Kehormatan keluarga yang selalu ia junjung tinggi kini terasa hancur berkeping-keping oleh ulah putranya sendiri. "Wanita itu siapa dia?" tanyanya lirih. "Namanya Rania." Baskara bilang, "Dia menjual rumahku untuk modal menikahi Rania." Air mata akhirnya menetes dari mata Ibu Ratna. Ini bukan lagi tentang salah paham. Ini tentang pengkhianatan, keserakahan, dan kebodohan yang tak termaafkan. Aruna meraih tangan mertuanya. "Saya minta maaf, Tante. Saya tidak punya pilihan lain selain menempuh jalur hukum." Pertemuan itu berakhir dengan isak tangis tertahan dari Ibu Ratna dan sebuah janji bahwa ia akan memberi pelajaran pada putranya. Pilar pertama telah retak. Langkah selanjutnya adalah pilar kedua, kantor Baskara. Di sini, Aruna harus bermain lebih cerdik. Ia tidak bisa datang dan mengadu seperti yang ia lakukan pada keluarga. Ia butuh cara yang lebih halus untuk menanam benih keraguan. Ia teringat pada Ibu Dian, atasan Baskara di divisi lain. Seorang wanita karir yang tajam, sangat menjunjung tinggi profesionalisme, dan Aruna tahu, Ibu Dian tidak terlalu menyukai gaya Baskara yang terkadang terlalu licin. Aruna mengirim pesan singkat, mengajaknya makan siang dengan dalih ingin berkonsultasi mengenai peluang karir setelah menyelesaikan proyek besarnya.
Mereka bertemu di sebuah restoran Jepang yang eksklusif. Aruna membiarkan percakapan mengalir santai pada awalnya, membahas pekerjaan dan tren industri. Kemudian, dengan keahlian seorang aktor, ia menghela napas panjang, memasang ekspresi sedih yang meyakinkan. "Ada apa, Ran? Kamu terlihat ada beban," pancing Ibu Dian, persis seperti yang diharapkan Aruna. "Maaf, Bu. Sebenarnya saya sedang dalam masalah pribadi yang cukup pelik," kata Aruna. Suaranya dibuat sedikit bergetar. "Ini tentang rumah tangga saya dengan Mas Baskara." Ibu Dian langsung memasang wajah penuh simpati. "Oh ya? Kenapa?" Kami sedang proses cerai," lanjut Aruna, seolah berat sekali mengatakannya. "Dan ada sedikit komplikasi mengenai aset bersama. Mas Baskara, mungkin karena panik atau salah langkah, ia menjual rumah kami tanpa persetujuan saya. Masalahnya, rumah itu sepenuhnya atas nama saya." Mata Ibu Dian melebar. "Apa? Maksudmu?" "Saya tidak ingin memperpanjang masalah, Bu. Tapi karena melibatkan pemalsuan dokumen, pengacara saya terpaksa harus melaporkannya ke pihak berwajib." Aruna menambahkan, seolah-olah itu adalah keputusan pengacaranya, bukan keinginannya. "Saya jadi tidak enak, takut mengganggu reputasi Mas Baskara di kantor." Itu adalah kalimat kuncinya. Dengan menyebut reputasi di kantor, Aruna secara efektif telah menyalakan alarm di kepala Ibu Dian. Seorang manajer yang terlibat kasus pidana penipuan dan pemalsuan dokumen adalah bendera merah raksasa bagi perusahaan manapun. "Ya Tuhan, Aruna, saya turut prihatin," kata Ibu Dian. Otaknya sudah bekerja cepat, menganalisis implikasi dari informasi ini. Ini masalah serius sekali. Makan siang itu berakhir dengan Ibu Dian yang berjanji akan menjaga rahasia ini. Sebuah janji yang Aruna tahu persis tidak akan pernah ditepati di dunia korporat. Dan benar saja. Kurang dari 24 jam, bisikan itu mulai merayap di lorong-lorong kantor Baskara. Dimulai dari obrolan rahasia antara Ibu Dian dan kepala HRD, lalu menyebar ke manajer-manajer lain di ruang merokok. Dengar-dengar Baskara punya masalah hukum. Katanya kasus penipuan properti. Sama istrinya sendiri, loh. Baskara mulai merasakannya. Tatapan-tatapan aneh dari rekan kerja. Keheningan yang canggung saat ia bergabung di pantry. Pintu ruangan atasannya yang tertutup lebih lama dari biasanya setelah ia disebut masuk. Reputasinya yang dibangun bertahun-tahun mulai terkikis oleh asam gosip dan keraguan. Topengnya mulai terbuka, memperlihatkan wajah penipu di baliknya. Pilar kedua kini bergoyang hebat, siap untuk runtuh. Jika sebelumnya Baskara merasakan guncangan gempa, kini ia merasakan dinding-dinding di sekelilingnya mulai merapat, mengimpitnya perlahan namun pasti, menggerus setiap ruang gerak dan udara yang bisa ia hirup. Dunia yang tadinya terasa begitu luas dan penuh kemungkinan, kini menyusut menjadi seukuran sel penjara tak kasat mata. Tekanan pertama datang dari sumber yang paling tidak ia duga akan berbalik melawannya. Keluarganya sendiri. Telepon dari ibunya datang pada suatu sore yang mendung. Nadanya dingin dan datar, tanpa sapaan, sayang, atau kehangatan yang biasa ia dengar. "Datang ke rumah Papa sekarang. Ada yang perlu dibicarakan." Itu bukan permintaan, melainkan perintah. Baskara tiba di rumah masa kecilnya dengan perasaan gamang. Ia berharap akan disambut omelan ibunya, yang masih bisa ia tangkis dengan bujuk rayu. Namun, yang ia temukan adalah sebuah dewan tetua. Ayahnya, seorang pensiunan pejabat yang pendiam dan sangat menjunjung tinggi nama baik, duduk di kursi utama. Di sampingnya ada Ibu Ratna yang matanya sembab, dan dua pamannya yang menatapnya dengan sorot tajam penuh penghakiman. Tidak ada kopi atau kue di atas meja. Suasananya seperti ruang sidang. "Papa sudah dengar semuanya dari Aruna dan dari ibumu." Ayahnya memulai. Suaranya tenang namun berat seperti batu. "Papa tidak akan bertanya kenapa. Papa juga tidak tertarik mendengar alasanmu. Papa hanya ingin menyampaikan satu hal." Pria tua itu menatap lurus ke mata putranya. "Sejak hari ini, jangan pernah membawa nama keluarga ini dalam masalahmu. Jangan harap ada 1 rupiah pun bantuan dari kami.
baik untuk biaya hidupmu maupun untuk menyewa pengacara. Kamu sudah mencoreng arang di wajah kami. Selesaikan kekacauan yang kamu buat sendiri. Baskara ternganga. Ia mencoba membela diri. Tapi, Pak, ini cuma salah paham. Aruna melebih-lebihkan. Cukup, bentak ayahnya. Sebuah ledakan amarah yang langka. Memalsukan tanda tangan istrimu untuk menjual rumahnya demi menikahi perempuan lain itu bukan salah paham. Itu perbuatan hina. Kamu laki-laki macam apa? Ibu Ratna hanya bisa terisak dalam diam. Baskara merasa seperti anak kecil yang dimarahi di depan umum. Egonya hancur lebur. Ia diusir dari rumah itu bukan dengan amarah yang membara, melainkan dengan kekecewaan yang dingin, yang terasa jauh lebih menyakitkan. Ia kini benar-benar sendirian. Ia pulang ke apartemen sewaan yang terasa semakin sempit dan pengap, membawa berita buruk itu. Rania, yang sedang asyik memoles kukunya, langsung menghentikan kegiatannya saat melihat wajah Baskara yang kelabu. "Kenapa mukamu kusut begitu?" tanyanya ketus. "Keluargaku, mereka lepas tangan. Mereka tidak mau bantu," jawab Baskara. Suaranya parau. Rania melempar botol kuteksnya ke meja dengan kasar. "Apa? Jadi keluargamu juga tidak bisa diandalkan? Terus kita bagaimana? Uang masih dibekukan. Sekarang keluarga juga membuangmu? Kamu ini bagaimana sih, Mas?" "Aku sedang berusaha," balas Baskara. Frustrasinya meluap. "Berusaha?" Rania tertawa sinis. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. "Usahamu tidak ada hasilnya. Lihat sekarang. Pernikahan impianku hancur. Tabunganku menipis untuk membayar sewa apartemenkumu ini. Dan aku harus menanggung malu karena calon suamiku ternyata penipu yang tidak becus. Bisa-bisanya kamu dikendalikan oleh mantan istrimu yang kampungan itu." Setiap kata adalah tamparan. "Kampungan," katanya. Aruna, wanita cerdas dan mandiri yang membangun istana untuk mereka, kini disebut kampungan oleh wanita yang hanya bisa menuntut kemewahan. Pertengkaran hebat pun meletus, memenuhi ruangan kecil itu dengan teriakan dan tuduhan. Vas bunga hadiah dari Rania untuk dirinya sendiri, pecah di dinding, menjadi simbol dari hubungan mereka yang retak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Seolah semua itu belum cukup, pukulan berikutnya datang dalam bentuk amplop coklat resmi yang diantar oleh kurir. Surat panggilan dari kepolisian. Jantung Baskara serasa berhenti berdetak saat membaca kop surat itu. Namanya tertera dengan jelas, diikuti dengan status sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Kata "tersangka" itu seolah melompat dari kertas dan menempel di dahinya. Ini bukan lagi ancaman, bukan lagi gertakan. Ini adalah kenyataan. Ia akan diperiksa, diambil sidik jarinya, difoto seperti seorang kriminal. Bayangan ruang interogasi yang dingin, borgol, dan sel penjara yang bau membuatnya mual. Kepanikan yang sesungguhnya mulai menjalari seluruh tubuhnya. Dalam puncak keputusaasaannya, ia melakukan hal yang paling irasional, mencoba meraih kembali kendali atas satu-satunya orang yang menjadi sumber dari semua masalah ini. Ia harus bicara dengan Aruna. Ia harus membuatnya menghentikan semua ini. Ia mulai dengan pesan-pesan WhatsApp, mencoba membangkitkan nostalgia. "Ran, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi apa kamu tega melihatku seperti ini? Ingat janji kita dulu." Pesan itu hanya bercentang dua biru. Tidak ada balasan. Ia mencoba lagi. "Aku mohon, Ran, cabut laporannya. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku akan lakukan apa saja." Lagi-lagi, hanya keheningan digital yang menjawab. Ia beralih ke panggilan telepon. Berkali-kali ia menelepon, namun panggilannya selalu dialihkan ke kotak suara. Rasa frustrasi dan ketakutannya semakin memuncak. Akhirnya, didorong oleh sisa-sisa arogansinya, ia memutuskan untuk menemuinya langsung. Ia tahu Aruna tinggal di apartemen Dinda. Ia menunggu di lobi apartemen seperti seorang penguntit. Jantungnya berdebar kencang. Ketika ia melihat Aruna melangkah masuk ke lobi, tampak tenang dan elegan sehabis pulang kerja, ia langsung mencegatnya. "Aruna, kita perlu bicara."
katanya, mencoba memasang wajah memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Aruna. Aruna berhenti, menatapnya. Tapi tatapan itu berbeda. Tidak ada lagi cinta, tidak ada kemarahan, bahkan tidak ada kebencian. Yang ada hanya tatapan dingin dan datar, seolah ia sedang melihat perabotan yang tidak menarik. Tidak ada yang perlu kita bicarakan, Mas Baskara. Jawabnya, penekanan pada nama lengkap itu terasa seperti sebuah jarak yang tak terjembatani. Sayang, aku salah. Aku benar-benar hilaf. Baskara mencoba meraih tangannya. Aku stres. Aku tidak berpikir jernih. Tapi kita bisa perbaiki ini. Hentikan semua ini. Dan aku janji. Aruna menarik tangannya dengan tenang. Hentikan. Ia tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Apanya yang harus dihentikan? Proses hukum yang berjalan karena tindak kejahatanmu? Atau proses perceraian kita yang sudah didaftarkan pengacaraku pagi tadi? Baskara terdiam. Cerai. Satu lagi dinding yang merapat. Melihat pesonanya tak lagi mempan. Wajahnya berubah mengeras. Kamu pikir kamu siapa bisa melakukan ini semua padaku? Hah? Kamu akan menyesal. Aruna. Aku bersumpah. Ancamnya. Suaranya rendah dan menggeram. Aruna menatapnya tanpa gentar. Sosoknya yang mungil kini memancarkan kekuatan yang luar biasa. Penyesalan itu milikmu, bukan milikku. Dan soal ancamanmu, ia mengangkat ponselnya sedikit. Semua terekam di sini. Sekarang, menyingkir dari hadapanku, atau saya akan menelepon petugas keamanan dan menambahkan tuduhan pengancaman pada laporan polisiku. Baskara membeku. Ia menatap mata Aruna dan tidak menemukan lagi wanita yang dulu bisa ia taklukkan. Wanita di hadapannya adalah orang asing. Seorang ratu catur yang dingin dan penuh perhitungan, yang telah memojokkan rajanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aruna melangkah melewatinya, berjalan menuju lift dengan punggung tegak. Pintu lift tertutup, meninggalkan Baskara yang berdiri sendirian di tengah lobi yang ramai. Dinding-dinding itu kini telah merapat begitu erat hingga ia merasa sesak napas. Ia telah kehilangan segalanya. Uangnya, keluarganya, reputasinya, calon istrinya, dan kini, ia baru sadar, ia telah kehilangan satu-satunya orang yang pernah tulus mencintainya. Dan ia kehilangannya bukan karena takdir, tapi karena ia membuangnya sendiri ke dalam api. Hari itu dimulai dengan langit Jakarta yang berwarna kelabu. Seolah alam pun tahu bahwa panggung untuk sebuah tragedi besar telah ditata. Bagi Baskara, hari itu adalah hari di mana serangkaian pukulan terakhir akan mendarat tanpa ampun, meruntuhkan sisa-sisa bangunan kehidupannya hingga menjadi debu. Pukulan pertama datang dalam bentuk sebuah surat putusan sela dari pengadilan negeri, yang diantar oleh seorang kurir ke apartemennya tepat saat ia sedang menyeruput kopi paginya yang terasa pahit. Tangannya gemetar saat membuka amplop. Isinya adalah kalimat-kalimat hukum yang dingin dan final, namun intinya sangat jelas. Pengadilan secara resmi membatalkan akta jual beli rumah di Jalan Melati nomor 12. Kepemilikan sah dikembalikan sepenuhnya kepada penggugat, Aruna Larasati, berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan. Perjanjian antara Baskara dan pembeli baru dinyatakan cacat hukum dan tidak sah. Baskara meremas kertas itu hingga lecek. Ini adalah akhir dari segalanya. Harapan terakhirnya bahwa proses hukum akan berjalan lambat dan memberinya waktu telah pupus. Aruna telah menang. Rumah itu, sumber dari semua modal dan mimpi gilanya, kini secara resmi kembali ke tangan pemiliknya yang sah. Belum sempat ia memproses kekalahan telak itu, ponselnya berdering dengan nada dering yang memekakan telinga. Nama yang tertera di layar adalah Pak Santoso, pembeli rumah itu. Seorang pengusaha parubaya yang tadinya begitu ramah, kini suaranya di telepon terdengar seperti geraman singa yang terluka. Baskara, saya baru dapat kabar dari pengacara saya. Apa-apaan ini? Jadi selama ini Anda menipu saya. Menjual rumah sengketa. Pak, saya bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, potong Pak Santoso. Saya tidak peduli dengan masalah rumah tangga Anda. Uang saya 5 miliar. Kembalikan sekarang juga. Saya beri waktu sampai sore ini.
Atau saya akan buat laporan polisi kedua atas nama saya dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Saya pastikan Anda membusuk di penjara. Klik. Panggilan dimatikan. Baskara terduduk lemas di sofa. Mengembalikan 5 miliar? Uang itu masih dibekukan oleh pengadilan atas laporan Aruna. Ia terperangkap. Di satu sisi, ia dituntut oleh hukum karena pemalsuan. Di sisi lain, ia kini diancam akan dipenjara karena penipuan oleh korbannya yang lain. Ia seperti seekor tikus yang terpojok di antara dua kucing lapar. Dengan pikiran kalut, ia memutuskan untuk pergi ke kantor. Hanya di sanalah ia masih merasa memiliki sedikit status, sedikit kendali. Setidaknya, di sana ia adalah seorang manajer. Namun, ilusi itu hancur bahkan sebelum ia sempat menyalakan komputernya. Resepsionis memberitahunya bahwa Pak Wijoyo, atasannya, ingin segera bertemu dengannya. Baskara melangkah ke ruangan Pak Wijoyo dengan firasat buruk. Atasannya itu duduk di belakang meja besarnya. Wajahnya serius. Di atas meja, tergeletak sebuah amplop putih tebal. "Duduk, Bas," kata Pak Wijoyo tanpa basa-basi. "Saya tidak akan memperpanjang ini. Perusahaan telah mengikuti perkembangan kasus hukum yang menimpamu. Kami tidak bisa mentolerir seorang manajer yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus pidana, apalagi kasus yang berkaitan dengan integritas seperti penipuan dan pemalsuan." Ia mendorong amplop putih itu ke seberang meja. "Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja. Efektif per hari ini. Semua fasilitas perusahaan, termasuk mobil dan laptop, harus kamu kembalikan paling lambat sore nanti. Gaji terakhir dan pesangonmu akan ditransfer setelah semua prosedur selesai." Dunia Baskara seakan berputar. "Pak, tapi saya sudah mengabdi selama 8 tahun. Dan selama 8 tahun itu kami memberimu kepercayaan, Baskara," sahut Pak Wijoyo, tatapannya dingin. "Dan kamu menghancurkannya. Skandal ini sudah menyebar dan mencoreng nama baik perusahaan. Keputusan ini sudah final." Baskara keluar dari ruangan itu seperti zombie. Tatapan kasihan dan bisik-bisik dari rekan kerjanya terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya. Ia tidak kembali ke mejanya. Ia langsung berjalan menuju lift, turun ke basement, dan duduk di dalam mobil dinasnya untuk terakhir kali. Ia telah kehilangan pekerjaannya. Gelar manajernya, sumber kebanggaan dan pendapatannya, telah dicabut. Pilar terakhir yang menopang citra dirinya kini telah runtuh menjadi puing. Ia mengemudi tanpa tujuan, sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang ke apartemen. Ia butuh Rania. Setidaknya, ia masih punya Rania. Mungkin mereka bisa lari bersama, memulai semuanya dari awal di tempat lain. Harapan kecil itu menjadi satu-satunya pelampung di tengah lautan keputusasaan. Namun, saat ia membuka pintu apartemen, pemandangan yang menyambutnya adalah pukulan terakhir yang paling mematikan. Rania sedang memasukkan gaun-gaun mahalnya ke dalam sebuah koper besar. Di sudut ruangan, ayah dan kakak laki-laki Rania berdiri dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan pandangan hina. "Rania, kamu mau kemana?" tanya Baskara. Suaranya nyaris tak terdengar. Rania bahkan tidak menoleh. Ia terus melipat sehelai blus sutra dengan gerakan cepat. "Aku pulang," jawabnya singkat. "Pulang? Maksudmu?" Akhirnya Rania berhenti dan menatapnya. Matanya yang dulu penuh puja dan puji, kini hanya berisi kekecewaan dan rasa jijik. "Maksudku, semuanya sudah berakhir, Mas. Aku tidak bisa menikah dengan seorang penipu, pengangguran, yang sebentar lagi mungkin jadi narapidana. Tapi aku melakukan semua ini untukmu," seru Baskara putus asa. Rania tertawa, tawa yang menusuk hingga ke tulang. "Untukku? Kamu melakukan semua ini untuk egomu sendiri. Kamu pikir aku mau hidup susah? Aku mau menikah untuk naik kelas, bukan untuk ikut jadi gelandangan bersamamu. Jaga bicaramu, Rania." "Kenapa? Kamu mau memukulku?" tantang kakak laki-laki Rania, maju selangkah. "Jangan macam-macam kau di sini." Ayah Rania meludah ke lantai dekat kaki Baskara. "Anakku tidak akan pernah menikah dengan sampah sepertimu. Jauhi dia."
Rania menutup kopernya dengan bunyi klik yang keras. Seolah itu adalah bunyi penutup peti mati untuk hubungan mereka. Ia berjalan melewati Baskara tanpa menoleh sedikit pun. Semoga beruntung dengan hidupmu, desisnya sebelum menghilang di balik pintu, diikuti oleh keluarganya. Pintu apartemen tertutup. Keheningan yang ditinggalkan terasa memekakan. Baskara berdiri mematung di tengah ruangan. Dalam satu hari, ia telah kehilangan segalanya. Rumahnya, pekerjaannya, uangnya, keluarganya, dan wanita yang ia pikir adalah cinta sejatinya. Ia menatap sekeliling. Apartemen itu kini terasa kosong dan asing. Di atas meja kopi, sebuah brosur wedding organizer tergeletak. Paket Eternal Diamond yang mereka pilih kini terlihat seperti sebuah lelucon pahit. Ia ambruk ke lantai, bukan dengan tangisan, tetapi dengan tawa kosong yang mengerikan. Ia tertawa, menertawakan kebodohannya sendiri, menertawakan nasibnya. Panggung telah ditutup. Pertunjukan telah usai. Dan ia adalah satu-satunya aktor yang tersisa di tengah panggung kehancurannya. Sementara reruntuhan hidup Baskara masih mengepulkan asap, di Jalan Melati, Aruna justru sedang menanam benih-benih kehidupan baru di atas tanah yang berhasil ia rebut kembali. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari penghakiman itu. Kunci rumah kini terasa pas di tangannya, bukan lagi sebagai kenangan, melainkan sebagai simbol kedaulatan. Langkah pertamanya saat memasuki kembali rumah itu bukanlah tangisan haru, melainkan sebuah ritual pembersihan total. Ia membuka setiap jendela dan pintu, membiarkan angin segar Jakarta mengusir sisa-sisa energi negatif, aroma parfum Rania yang murah, dan jejak kebohongan Baskara. Ia tidak sanggup menyentuh satupun perabotan yang pernah mereka gunakan bersama. Dengan tegas, ia menyewa jasa pindahan bukan untuk memindahkan barang, melainkan untuk mengosongkan rumah. Semua perabotan, sofa tempat Baskara berbohong, ranjang tempat pengkhianatan mungkin terjadi, meja makan tempat janji-janji palsu diucapkan, diangkut dan disumbangkan ke panti sosial. Aruna ingin memulai dari nol, dari kanvas yang benar-benar kosong. Selama beberapa hari, ia tidur hanya beralaskan kasur angin di tengah ruang tamu yang menggema, dikelilingi kaleng-kaleng cat dan gulungan kertas desain. Baginya, ini bukan penderitaan, melainkan sebuah proses terapi. Sebagai arsitek, ia menuangkan seluruh kekuatannya untuk mendesain ulang istananya. Dinding yang dulu berwarna krem hangat kini dilapisi warna putih gading yang bersih dan modern. Dapur yang dulu tertutup kini dibongkar menjadi konsep terbuka yang menyatu dengan ruang keluarga, melambangkan kehidupan barunya yang tanpa sekat dan rahasia. Setiap paku yang dipalu, setiap kuas cat yang digoreskan, terasa seperti satu langkah menjauh dari masa lalunya. Ia tidak lagi melihat bayangan Baskara di sudut ruangan. Sebaliknya, ia melihat masa depannya, sebuah ruang kerja yang menghadap taman dengan jendela-jendela besar, rak-rak buku yang menjulang tinggi diisi oleh buku-buku yang ia cintai, dan sebuah dapur canggih tempat ia akan belajar memasak untuk dirinya sendiri. Rumah itu, yang dulu dibangun atas dasar cinta untuk berdua, kini terlahir kembali sebagai monumen kemandirian untuk dirinya seorang. Sahabatnya, Dinda, sering datang membawakan makanan dan menatapnya dengan takjub. "Kamu tidak hanya merenovasi rumah, Ran," katanya suatu hari. "Kamu sedang membangun kembali dirimu sendiri, dan hasilnya spektakuler." Di sisi lain kota, di dalam apartemen sewaan yang pengap, Baskara sedang menuai apa yang telah ia tanam. Benih keserakahan dan pengkhianatan itu tidak tumbuh menjadi pohon uang seperti yang ia harapkan, melainkan menjadi semak belukar berduri yang menjeratnya dari segala sisi. Setelah ditinggal Rania, keheningan di apartemen itu menjadi siksaan tersendiri. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi tawa, hanya ada suara dengung AC dan detak jam dinding yang seolah menghitung mundur menuju kehancurannya. Surat tunggakan sewa selama 3 bulan diselipkan di bawah pintunya. Pemilik apartemen, yang sudah mendengar desas-desus masalahnya, tidak lagi memberinya toleransi. Ia diberi waktu 1 minggu untuk melunasi atau angkat kaki. Dengan rekening yang masih dibekukan dan tanpa pekerjaan, melunasi adalah hal yang mustahil. Ia mulai menjual sisa-sisa harga dirinya. Pertama, jam tangan mewah pemberian ayahnya saat ia lulus kuliah.
Ia membawanya ke sebuah toko jam bekas di Blok M. Pria di balik etalase menilainya dengan tatapan tajam, menawarkan harga yang bahkan tidak sampai seperempat dari harga aslinya. Baskara menelan ludah, menahan rasa malu, dan menerima uang itu. Uang itu habis dalam 3 hari untuk makan dan membeli beberapa botol minuman keras untuk menumpulkan pikirannya. Selanjutnya, ia menjual sepasang sepatu kulit Italia kesayangannya, laptop lamanya, bahkan kemeja-kemeja bermereknya ia jual kiloan. Setiap barang yang lepas dari tangannya adalah pengingat akan status yang pernah ia miliki. Status yang kini menguap seperti embun pagi. Hari pengusiran pun tiba. Ia mengemasi barang-barangnya ke dalam satu koper dan satu tas ransel. Pakaiannya kini hanya tersisa beberapa helai kaos dan celana jin. Saat ia menyerahkan kunci kepada pemilik apartemen, pria itu menatapnya dengan tatapan antara kasihan dan jijik. Makanya, Mas, jadi orang jangan neko-neko, katanya, sebuah nasihat yang terlambat ribuan hari. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Baskara tidak punya tempat untuk pulang. Ia check-in di sebuah hotel melati yang pengap di kawasan Mangga Besar, membayar tunai untuk 2 malam. Kamarnya berbau rokok dan lembab. Suara berisik dari jalanan dan dari kamar sebelah membuatnya tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit yang bernoda, memikirkan kasur empuk dan selimut hangat di rumahnya, rumah Aruna, yang kini terasa seperti di planet lain. 2 hari berlalu secepat kilat. Uangnya semakin menipis. Ia turun kelas, mencari penginapan paling murah yang bisa ia temukan, sebuah kamar kos sempit tanpa jendela yang disewa harian. Disinilah ia mulai merasakan arti kelaparan yang sesungguhnya. Ia mulai melewatkan makan siang, lalu makan malam, hanya mengisi perut dengan air putih dan roti seharga Rp2.000. Wajahnya yang dulu terawat kini mulai tirus dan kusam. Janggut dan kumis tipis mulai tumbuh tak beraturan. Akhirnya, hari di mana dompetnya benar-benar kosong pun tiba. Pemilik kos menggedor pintunya dan mengusirnya saat itu juga. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret kopernya entah kemana. Malam itu, stasiun kereta menjadi hotelnya. Ia mencoba tidur di kursi tunggu yang dingin dan keras, berdesakan dengan para musafir dan orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya. Ia memeluk tasnya erat-erat, takut kecopetan. Udara malam yang dingin menusuk tulangnya. Setiap kali kereta datang, suara pengumumannya membangunkannya dari tidur yang tidak pernah lelap. Ia kini adalah bagian dari pemandangan kota yang selalu ia abaikan dulu. Gelandangan. Orang-orang melewatinya tanpa melirik, seolah ia tidak terlihat. Rasa malu yang membakar telah berganti menjadi keputusasaan yang dingin. Ia tidak lagi peduli pada penampilannya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara bertahan hidup untuk hari esok. Di tengah malam yang dingin di stasiun itu, di antara bau pesing dan suara decit roda kereta, Baskara akhirnya menangis. Bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan untuk dirinya sendiri. Tangisan seorang pria yang pernah memiliki segalanya, namun memilih untuk menanam badai, dan kini ia sedang menuai angin puyuhnya. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, dari kemarau yang kering menjadi musim penghujan yang menumbuhkan tunas-tunas baru. Bagi Aruna, pergantian musim ini terasa begitu selaras dengan babak baru dalam hidupnya. Fajar kini tidak lagi disambut dengan sisa-sisa air mata, melainkan dengan aroma kopi segar dan semangat yang membuncah. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Aruna duduk di beranda belakang rumahnya. Beranda yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan, kini telah ia sulap menjadi surga kecilnya. Sebuah kursi rotan yang nyaman, meja kayu kecil untuk meletakkan laptop dan cangkir kopinya, serta tanaman-tanaman hijau rimbun yang merambat di dinding. Dari sana, ia bisa menatap taman yang telah ia tata ulang dengan bunga-bunga lili putih dan mawar merah muda, simbol dari keteguhan dan kelembutan hatinya yang telah pulih. Di tangannya, bukan lagi berkas-berkas hukum yang memusingkan, melainkan tablet desain tempat ia menggoreskan ide-ide cemerlang. Ia baru saja memenangkan tender besar untuk merancang sebuah resor butik di Bali, sebuah proyek impian yang ia kejar sejak lama. Kliennya terpesona oleh visinya yang segar dan keberaniannya dalam memadukan arsitektur modern dengan sentuhan alam. Karirnya melesat lebih tinggi dari sebelumnya.
Tanpa beban seorang suami yang manipulatif, seluruh energi dan kreativitasnya tercurah penuh pada pekerjaannya, dan hasilnya luar biasa. Ia menyeruput kopinya, merasakan kehangatan yang menjalar di tubuhnya. Ia telah berubah. Bukan lagi Aruna yang naif dan selalu menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Pengkhianatan Bhaskara, meskipun menyakitkan, telah menjadi api yang menempa dirinya menjadi baja. Ia menjadi lebih tegas, lebih bijaksana, dan yang terpenting, ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia tidak lagi membenci Bhaskara. Kebencian adalah sebuah emosi yang menguras energi, dan ia tidak mau menyia-nyiakan energinya untuk masa lalu. Yang tersisa hanyalah sebuah pelajaran pahit yang berharga. Setelah menyelesaikan beberapa sketsa awal, ia bersiap untuk berangkat ke kantor. Hari ini ia akan mempresentasikan konsep awalnya kepada tim. Ia memilih setelan kerja berwarna biru navy yang elegan. Rambutnya ia tata rapi, dan riasan tipis di wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri. Saat bercermin, ia tersenyum. Wanita yang balas menatapnya adalah wanita yang utuh, kuat, dan bahagia. Ia masuk ke dalam mobil barunya, sebuah sedan Eropa yang ia beli dengan bonus dari proyek sebelumnya. Mengendarai mobil di tengah hiruk-pikuk Jakarta di jam sibuk terasa berbeda sekarang. Dulu, ia selalu terburu-buru ingin cepat sampai rumah untuk Bhaskara. Kini, ia menikmati perjalanannya, mendengarkan musik jazz dari pengeras suara, membiarkan pikirannya mengalir bebas. Mobilnya berhenti di sebuah persimpangan besar yang padat, tepat di barisan terdepan saat lampu merah menyala. Sambil menunggu, pandangannya berkelana ke trotoar di sisi kiri jalan. Di sana, di bawah rindang pohon angsana yang sedikit meranggas, beberapa pedagang asongan dan pengamen mencoba peruntungan. Namun, perhatian Aruna tertuju pada satu sosok yang duduk meringkuk di dekat sebuah tempat sampah besar yang meluap. Sosok itu adalah seorang pria. Pakaiannya kumal, sebuah kemeja lusuh yang warnanya sudah tidak jelas dan celana panjang yang sobek di bagian lutut. Rambutnya gondrong tak terurus, gimbal di beberapa bagian, dan wajahnya tertutup oleh janggut dan kumis yang lebat. Kulitnya menghitam legam terbakar matahari. Ia tampak kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam. Pria itu baru saja memungut sebuah botol air mineral bekas, membuka tutupnya, dan menenggak sisa air di dalamnya hingga tetes terakhir dengan rakus. Awalnya, Aruna hanya merasakan gelombang iba yang samar, seperti yang biasa ia rasakan saat melihat kaum papa di jalanan. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya. Namun, saat pria itu selesai minum dan menoleh ke arah jalan, sesuatu dalam dirinya membeku. Gerakan itu, cara ia menyeka mulutnya dengan punggung tangan. Aruna mengenali gerakan itu. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas melewati pantulan kaca mobilnya. Pria itu mengangkat wajahnya, menatap kosong kederetan mobil mewah yang berhenti di hadapannya, seolah menatap dunia lain yang tak akan pernah bisa ia masuki lagi. Dan saat itulah Aruna melihatnya. Matanya, meskipun dikelilingi oleh kotoran dan keputusasaan, Aruna masih mengenali sepasang mata itu. Sepasang mata yang pernah menatapnya dengan penuh cinta palsu, yang pernah ia tatap dengan penuh puja. Itu Bhaskara. Dunia seakan hening sejenak. Suara klakson dan deru mesin seolah menjauh. Aruna terpaku di kursinya. Napasnya tertahan. Sumpahnya beberapa bulan lalu menggema di benaknya. Aku akan menjadikanmu gelandangan. Ia tidak pernah menyangka kata-kata yang diucapkannya dalam puncak amarah itu akan menjadi kenyataan yang begitu harfiah dan menyedihkan. Tepat pada saat itu, seolah ditarik oleh takdir, mata Bhaskara tanpa sengaja bertemu dengan mata Aruna. Bagi Bhaskara, momen itu seperti sambaran petir di siang bolong. Di antara ratusan wajah tanpa nama di dalam kotak-kotak logam yang mengkilap, ia melihat satu wajah yang menghantui setiap mimpi buruknya. Aruna. Tampak cantik, bersinar, dan begitu jauh. Keterkejutan total terpancar di wajahnya, diikuti oleh gelombang rasa malu yang begitu dahsyat, hingga ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Ada kilatan penyesalan, keputusasaan, dan pertanyaan tanpa suara.
Bagaimana bisa hidupku menjadi seperti ini? Bagi Aruna, menatap balik ke dalam mata itu adalah sebuah epilog. Tidak ada lagi percikan amarah. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Anehnya, tidak ada juga rasa kemenangan atau kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia melihat seorang pria hancur yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Rasa kasihan yang dingin dan berjarak menyelimuti hatinya. Seperti rasa kasihan pada orang asing yang bernasib malang. Tin! Klakson mobil di belakangnya membuyarkan momen surreal itu. Lampu telah berubah menjadi hijau. Aruna menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tanpa ragu, ia melepaskan kakinya dari pedal rem dan menginjak pedal gas dengan lembut. Mobilnya melaju ke depan, meninggalkan persimpangan itu, meninggalkan sosok Kumal di trotoar, meninggalkan semua kenangan pahit. Ia melirik sekilas ke kaca spion. Sosok Baskara semakin mengecil, kembali menjadi titik tak berarti di tengah keramaian kota, sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Aruna tidak menoleh ke belakang lagi. Di hadapannya, jalanan terbentang luas dan cerah. Fajar baru telah tiba, dan ini adalah harinya.